Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya kembali kita membahas tema terkait dengan masalah alur Pulau Bayi dan juga dampaknya bersama dengan narasumber hari ini Pak Radmiadi dan juga Theo Ramadan. Baik, pemirsa TVRI, tadi kita sudah membahas sedikit berkaitan dampak yang terjadi gitu ya untuk saat ini kalau kita melihat informasi terakhir dari ASTP per hari ini gitu, bahkan tidak bisa gitu untuk mengantarkan dari Bengkulu ke Enggano gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri melihat seperti apa? Tadi kan memang informasi ini kan sudah cukup lama kita melihat dan beredar gitu ya. Ada yang mengatakan isu-isu ini terkait dengan alih fungsi lahan, kemudian ada juga terkait dengan stockpile batu bara di sekitar Pulau Bayi dan lain sebagainya. Termasuklah tadi disampaikan ini berkaitan juga dengan cuaca gitu ya Pak. Seperti apa nih dari Theo sendiri melihat? Oke, kalau kami dari mahasiswa ya, kami melihat bahwasanya pemerintah, khususnya Provinsi Bengkulu, itu lalai dalam hal merawat terkait dengan alur Pulau Bayi ini. Karena mengapa? Sedimentasi itu kan nggak terjadi dalam 1 hari atau 2 hari aja kan. Tentunya punya waktu yang cukup panjang sehingga bisa menutup alur Pulau Bayi itu. Nah, kami melihat bahwasanya Provinsi Bengkulu, terutama Pemdanya, itu agak sedikit lalai dalam perawatan. Memang ya, dalam tanda kutip, kegiatan ataupun perawatan ini bukanlah tanggung jawab dari Pemda Provinsi Bengkulu. Tapi, apa salahnya kalau misalkan Provinsi Bengkulu juga ikut dalam hal perawatan ini? Karena untuk perawatan ini sebenarnya itu di bawah wewenang Kementerian Perhubungan Laut. Nah, tapi itu tadi pemerintahan Provinsi Bengkulu harusnya juga ikut serta, karena gerbang utama kita baik itu dalam perekonomian, pertanian dan lain sebagainya itu kan lewat laut. Kalau misalkan laut ini tertutup, maka mau lewat mana lagi kita untuk mendapatkan perekonomian dan lain sebagainya. Terutama terisolirnya Pulau Enggano tadi kan, itu akan berdampak secara signifikan bagi perekonomian Bengkulu. Gitu. Nah, ini dari teman-teman mahasiswa sendiri melihat seperti itu gitu ya Pak. Kalau dari ASTP sendiri melihat nih gimana? Apakah memang betul? Karena ada beberapa informasi juga isu-isu bahwa memang terlambatnya laporan gitu ya terkait dengan bagaimana perawatan dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa terjadi gitu ya. Tidak mungkin dalam semalam hanya karena badai dan akibatnya juga sebesar ini gitu ya. Ini seperti apa Pak kalau melihat informasi yang beredar juga? Jadi kalau menurut kami ini, kan kami di sini di Pulau Bayi, di Bengkulu ini utama cuman pengelola ferry. Jadi ferry ini lintasannya Bengkulu, Enggano, Enggano Bengkulu. Jadi trip itulah yang kami lakukan. Nah, terkait sedimentasi yang baru tertutup, baru dikerjakan, ya ini memang sebelum-sebelumnya itu pengguna alur ini juga bukan cuma kami, ada dari SPOB kapal minyak CPO, ada dari batu bara, kan ada dari Pertamina juga termasuk, karena Pertamina ini suplai ke dalam dermaganya terus ke depo itu melalui alur tersebut juga untuk semua Bengkulu ini kan. Nah, ini tertahan juga tidak bisa masuk di alur ini kan gitu. Akhirnya ya semua ya dari layanan BBM di Bengkulu ini ya bisa berpengaruh, termasuk layanan BBM di Enggano juga kan. Yang ngangkut bahan bakar untuk Pulau Enggano itu kapal kami, kapal Pulau Telo ini setiap bulan itu rutin. Jadi untuk masyarakat yang pengguna Pertamina maupun listrik PLN itu, nah itu pun kami yang angkut seperti itu. Jadi kalau ini tidak bisa lewat ya kami juga belum dapat arahan ataupun perintah akan dialihkan kemana, lewat mana, kami masih menunggu arahan dari para pimpinan ini kan itu. Oke, nah ini mungkin menjadi pertanyaan juga untuk masyarakat sekarang gitu ya. Mungkin
butuh informasi gitu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Enggano sendiri. Untuk sejauh ini logistik yang dimiliki gitu ya, apakah mencukupi gitu? Apakah ada batas ambang juga yang kira-kira berapa lama mereka bisa bertahan gitu ya dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu? Ya, kami tadi sebelum ke sini kami rapat bersama dengan PLN Bengkulu. Mereka menginformasikan ke kami bahwa cadangan BBM di Enggano ini per hari ini 21 April ini 2025 itu masih bisa bertahan sampai 17 hari ke depan. Artinya ini aja bulan April tinggal 9 harian lagi. Nah, ditambah kalau 17 berarti tinggal awal bulan di minggu pertama itu harus sudah terkirim BBM ini ke Enggano. Kalau tidak terkirim ya tinggal PLN mungkin bisa gelap ataupun bergilir dulu seperti yang pernah dilakukan waktu itu cuaca, Pak. Jadi Desember itu memang kami tidak operasi layan karena cuaca BMKG yang merilis memang ekstrim. Itu 2 minggu kami tidak jalan, itu sempat sudah digilir. Jadi siang itu 4 jam nyala, malam 4 jam. Polanya seperti itu untuk menghemat BBM. Seperti itu. Oke, baik. Nah kalau dari Theo sendiri seperti apa melihat kasus yang terjadi saat ini? Kalau tadi kan teman-teman melihat bagaimana perawatan mungkin ataupun pelaporan yang mungkin terlambat sehingga mungkin katakanlah pemerintah Provinsi Bengkulu juga mestinya turun andil di sana juga ya, tapi juga terjadi kelalaian. Nah tadi ada solusi juga sebetulnya kalau kita melihat di beberapa informasi dari gubernur yang katanya akan mengalihkan gitu ya untuk pelabuhan sendiri yang mungkin saat ini memang lebih banyak beroperasi di Pulau Bay gitu ya, dan kemungkinan akan ada di Kaur, Suluma dan juga Bengkulu Utara nih untuk rencana ke depannya seperti apa nih Theo? Oke, kalau kami dari mahasiswa ya, kami menyoroti poin utamanya itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu menawarkan solusi yang berkelanjutan. Bukan hanya solusi yang hari ini selesai, oke, besok-besoknya terserah mau gimana. Itu yang kami soroti. Kami ingin pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Laut itu benar-benar menawarkan solusi yang benar-benar bisa membawa keberlanjutan itu. Apa itu? Mulai dari tadi ya, pelabuhan yang dibuka di Linau, yang di Bengkulu Utara tadi ya. Nah itu merupakan salah satu langkah pemerintah yang benar-benar ingin memberikan solusi. Nah, kami dari mahasiswa tentunya sudah menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kemarin ya, dengan Abang juga kan, kami dari mahasiswa juga sudah melakukan aksi dan audiensi juga kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, kepada pihak PT Pelindo kan yang berwenang untuk mengurusi hal ini, agar nantinya ya masyarakat yang selama ini terdampak itu benar-benar didengarkan gitu kan. Karena kita melihat Provinsi Bengkulu hari ini fokusnya bukan lagi ke Pulau Bay ini, sudah banyak fokusnya gitu kan. Sedangkan urgensi sekarang kita melihat bahwasanya pelabuhan Pulau Bay ini tertutup. Dan itu akan berdampak kepada perekonomian dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Bengkulu. Artinya kalau kita melihat persoalan saat ini, salah satunya di Pulau Bay ini merupakan persoalan yang cukup besar yang mestinya memang menjadi prioritas gitu yang bisa diselesaikan gitu ya, karena dampaknya akan sangat luas untuk Provinsi Bengkulu sendiri. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Brendo.